Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis, pendiri dan pemimpin dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah ajukan pada saya. Tapi saya memberitahukan kepada saudara bahwa kursus online Teologia Ortodoks sudah dimulai. Sebelum terlalu terlambat, kalau saudara masih ingin mendaftarkan, tolong segera menghubungi Ibu Theodora kalau memang ingin mendaftarkan. Pertanyaan kali ini berasal dari saudara Dedi dari Sidoarjo. Yang pertanyaannya begini. Salam Episkop Romo Daniel, selamat malam. Salam dan selamat malam juga. Kebetulan saya sedang berada di Mojokerto, Jawa Timur ini. Saya dalam perjalanan kunjungan ke Jawa Timur, kemarin ke Kediri, terus ini ke Surabaya, lalu ke Mojokerto, nanti melanjutkan ke Banyuwangi dan tempat-tempat lain kalau memungkinkan waktunya. Dan setelah itu saya akan ke Bali mungkin minggu depan. Dan tanggal 4 saya akan pergi ke Kupang Timur karena saya diundang untuk memberikan khotbah dalam acara di sana. Dan saya akan kembali dari Kupang melalui Surabaya. Dan dari Surabaya saya melanjutkan naik mobil kembali menuju ke Bogor. Sekarang kita akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari saudara Dedi dari Kabupaten Sidoarjo. Pertanyaannya, nama saya Dedi dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak saya menonton khotbah Romo di channel YouTube, saya sangat tercerahkan dengan khotbah Romo dan menambah iman saya. Terima kasih, puji Tuhan. Semoga makin menolong saudara dalam mendalami iman. Maaf Romo, ini saya mau nanya tentang Yohanes Pembaptis yang sejak dalam kandungan sudah penuh dengan Roh Kudus, sebagaimana Tuhan Yesus. Meskipun masih ada campur tangan ayahnya Imam Zakaria. Ini membuat saya bingung, sebab baik Tuhan Yesus maupun Yohanes Pembaptis sama-sama kepenuhan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Walaupun Yohanes bukan firman Allah, namun Yohanes dinubuatkan mampu membuat orang Israel bertobat. Ini yang buat saya bingung Romo. Mohon pencerahannya Romo. Terima kasih Romo dan Ibu Theo. Baik, saudara Dedi, saya jawab demikian. Saudara Dedi merasa bingung karena mengatakan bahwa baik Yohanes maupun Tuhan Yesus sama-sama kepenuhan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Rupanya saudara Dedi kurang hati-hati membaca kitab suci. Kita baca mengenai Nabi Yohanes Pembaptis di dalam Lukas pasal 1. Mulai ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi yang dikatakan di sini adalah Yohanes akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Tapi dalam hal Yesus lain yang dikatakan. Coba kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 20, ayat 19-20. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu,
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan anak yang dalam kandungannya dari Roh Kudus. Bukan dia kepenuhan Roh Kudus sejak dalam rahim, bukan. Kita baca juga dalam Lukas 1 ayat 31 dan 34. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Terus ayat 34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Terus Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. ya, jadi terus Sebab itu anak yang akan melahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. ya. Jadi dari keterangan baik Injil Matius maupun Injil Lukas, tidak dikatakan bahwa Yesus akan kepenuhan sejak dalam kandungan ibunya. Yesus akan kepenuhan Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya. Tidak. Tetapi Roh Kudus itu yang menciptakan tubuh kemanusiaan Yesus di dalam rahim Maria. Jadi, ya memang semua orang diberi kehidupan dari Roh Kudus. Sebagaimana kita baca di dalam Ayub pasal yang ke-33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Ini kata Ayub. Roh Allah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Ini yang disebut sebagai puisi paralelisme. Kebenaran yang sama diucapkan dalam dua cara yang berbeda. Roh Allah menciptakan aku, nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Jadi Roh Allah itu adalah gambaran dari nafas ilahi itu sendiri yang menjadikan hidup dalam manusia. Artinya begini, ketika terjadi pembuahan di dalam rahim seorang ibu oleh ayahnya, pertemuan antara sperma dan ovum ketika itu terjadi, maka Roh Kudus akan memberikan kehidupan ke dalam pertemuan antara ovum dan sperma tadi. Sehingga terjadinya bayi itu, di samping memang secara natural terjadi akibat pertemuan antara benih laki-laki dan benih wanita, tapi juga dijadikan bisa begitu dikarenakan ada kuasa rohnya Allah. Ini dalam manusia secara umum. Dalam kasusnya Yesus bukan demikian. Dalam kasusnya Yesus, buah atau ovum yang ada di dalam rahim Maria itu tanpa dibuahi laki-laki, tanpa ada pertemuan dengan sperma, itu oleh Roh Kudus langsung diberi kehidupan. Di sini letak mukjizat inkarnasi itu. Roh Kuduslah yang menjadikan ovum Bunda Maria tanpa campur tangan dari laki-laki, tanpa campur tangan adanya sperma yang membuahi, itu menjadi janin. Sehingga dikatakan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang 42. Lalu ia berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu Yesus. Jadi Yesus disebut buah dari rahimnya Maria. Berarti kemanusiaan Yesus memang diambil dari rahimnya Maria. Firman Allah ini mengambil rahimnya Maria, buah dari rahimnya Maria, yang tanpa pembuahan sperma itu menjadi janin lalu diambil
oleh firman Allah ini sebagai tubuh kemanusiaannya. Oleh karena itu dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-7. Melainkan Kita baca mulai ayat 6. yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, maksudnya firman Allah itu dalam rupa Allah, artinya firman Allah itu memiliki kodrat yang sama dengan Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Maka dia disebut yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. nah, berarti kealahan yang dimiliki Yesus itu setara dengan miliknya Bapa, karena hanya satu kealahan. Kealahan di dalam Yesus, dalam firman itu ya sama dengan kealahan yang ada di dalam diri Bapa itu. Dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. ya. Jadi Yesus sudah berkata, aku tidak mau ini aku ini ilahi. Aku harus tetap ilahi. Bukan begitu. Lalu, tetapi melainkan telah mengosongkan dirinya, merelakan keilahian itu tidak dinampakkan. Merelakan keilahiannya itu tidak ditonjolkan. Lalu teruskan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, terus dan menjadi sama dengan manusia. Jadi ketika firman itu menjadi manusia, bukan firman itu berubah. Seperti kalau saya mengatakan buku berubah jadi buku menjadi HP. Kalau buku menjadi HP, hilang sifat bukunya, yang ada hanya HP. Tapi kalau firman menjadi manusia, bukan begitu. Firman ini menjadi manusia dengan mengambil janin yang ada dalam perut Maria yang diciptakan oleh Roh Kudus tadi, menjadi tubuhnya sendiri tanpa keberadaan aslinya sebagai firman itu berubah. Oleh karena itu keilahian Yesus tetap ada di dalam tubuh manusianya itu meskipun tidak dinampakkan. Coba kita baca di dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania. Nah, sebab dalam Dialah, dalam Yesuslah berdiam secara jasmania. Maksudnya dalam wujudnya yang manusia itu berdiam apa? Secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan, yaitu totalitas keilahian itu, totalitas sifatnya Allah itu semuanya hadir di dalam Yesus meskipun tidak dinampakkan. Oleh karena itu dari zaman purba gereja menegaskan Yesus itu adalah Allah sempurna dan manusia sempurna. Dia Allah sempurna karena dia adalah firman-Nya Allah yang tidak berubah dari kealahannya meskipun ketika menjadi manusia. Karena ketika menjadi manusia itu kasusnya bukan kasus perubahan, tetapi kasus pengambilan. Pengambilan janin yang diciptakan oleh Roh Kudus tanpa benih pria dari perut Maria sehingga dia disebut buah dari rahim Maria. Nah, itulah yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Manusia ini terdiri dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi yaitu firman Allah itu menjadi sama dengan mereka
dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Berarti Yesus itu Allah sejati, tapi juga manusia sejati. Karena di dalam Dia kealahannya itu tinggal. Kepenuhan kealahan, artinya totalitas keilahian itu tinggal di dalam diri Yesus yang berwujud manusia ini. Dan kemanusiaannya bukan manusia jadi-jadian, tapi betul-betul manusia memiliki sifat yang persis sama dengan kita semua. Kita baca lagi itu ayat itu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Dalam segala hal, roh, jiwa, tubuh, pikiran, emosi, kelemahan-kelemahan tubuhnya, bisa sakit, bisa mati, bisa tidur, bisa lelah. Ya, dalam segala hal, apa tadi? Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudaranya, yaitu dengan manusia. Nah, inilah fungsinya Roh Kudus di dalam mujizat kelahiran Yesus yang tidak terjadi pada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir secara biasa. Lahir akibat terjadinya pertemuan antara benih pria dari Zakaria dan ovum dari Elisabet. Dan setelah itu terjadi, maka Roh Kudus memenuhi si bayi ini, dipenuhi dengan diberi karunia-karunia rohani, karunia-karunia kesucian, karunia-karunia kesalehan sejak di dalam kandungan ibunya. Jadi ini dua kasus yang berbeda ya saudara Dedi ya. Antara karya Roh Kudus dalam peristiwa inkarnasi atau penjilbaan firman Allah menjadi manusia, dan karya Roh Kudus yang memenuhi Yohanes Pembaptis dalam arti memberikan karunia-karunia rohani kepadanya. Karunia kesalehan, karunia ketaatan, karunia kekudusan, dan semuanya itu. Saya baca lagi pertanyaan saudara. Pak Dedi mengatakan, saya mau nanya tentang Yohanes Pembaptis yang sejak dalam kandungan sudah penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus dalam arti diberi karunia-karunia rohani sejak masih bayi. Tapi tubuhnya bukan terjadi secara mujizat seperti halnya Yesus. Tubuhnya terjadi dari pertemuan antara benih laki-laki Zakaria dan benih wanita atau ovum dari wanita Elisabet. Terus saudara mengatakan sebagaimana Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus bukan. Kalau Yesus bukan dipenuhi Roh Kudus. Yesus tubuh kemanusiaannya yang diambil dari ovumnya ibunya itu diciptakan oleh Roh Kudus menjadi tubuh manusia, menjadi janin. Lalu oleh firman diambil ini apa yang diciptakan Roh Kudus itu sebagai tubuh kemanusiaannya. Jelas ini ya, saudara Dedi ya, jangan bingung ya. Meskipun masih ada campur tangan ayahnya Imam Zakaria, ya memang beda kalau dalam kasus Yohanes Pembaptis, ya memang kejadiannya akibat pertemuan antara benih Zakaria dengan indung telur dari Elisabet. Dalam kasus Yesus tidak ada peristiwa itu terjadi. Jadi yang menjadikan tubuhnya Yesus itu, kemanusiaan Yesus ini adalah Roh Kudus langsung tanpa campur tangan manusia. Terus
Saudara mengatakan ini membuat saya bingung sebab baik Tuhan Yesus maupun Yohanes sama-sama kepenuhan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Ya, saudara kurang hati-hati. Sebab baik Tuhan Yesus maupun Yohanes Pembaptis sama-sama kepenuhan Roh Kudus, bukan. Yang kepenuhan Roh Kudus hanya Yohanes Pembaptis sebagai manusia yang diberi karunia-karunia ilahi sejak bayi, sementara Yesus diciptakan oleh Allah melalui rohnya dengan menggunakan ovum dari Bunda Maria, sehingga Yesus disebut sebagai buah dari rahim Maria. Gitu ya, saudara Dedi. Ini yang buat saya bingung, Romo. Semoga sekarang tidak bingung. Mohon pencerahannya, Romo. Semoga yang saya jelaskan ini memberikan pencerahan kepada saudara. Terima kasih, Romo dan Ibu Tio. Sama-sama. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.